dia tarik dan dia tekuk. Disitulah akhirnya kemudian dengan senjata yang dia miliki dia tusukkan ke Ka'ab bin Ashraf, dan ketika itu menjerit. Pensyair yang menghina Rasulullah, ya, betul, kaya raya, tampan, dan orang yang paling terpandang di kota suci Madinah ini memiliki istana yang megah sekali ya Bung ya. Bahkan di akhir hayatnya itu mati secara tragis dengan cara dibunuh di istananya sendiri. Istananya itu sahabat ada di dalam sana. Akhir kehidupan sang penghina Rasul itu sangat tragis. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Sampai sekarang juga jangan pernah ikut-ikutan untuk menghina Rasul. Hai, jumpa lagi dengan channelnya Umi Gilby. Halo sahabat Gilby semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang ini Umi Gilby sedang ada di tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Umi Gilby mau menjelajahi sejarah Islam yang ada di tanah suci Madinah ini. Nah, di sini ada ayam. Tuh, Masya Allah, ayamnya gemuk-gemuk. Tuh. Dan di sini juga ada perkebunan kurma. Bahkan di sini tadi Umi Gilby lihat ada pohon labu. Kalau di Umi Gilby sih ini namanya labu ya, tapi nggak tahu kalau di tempat sahabat semua. Bahkan ini labunya besar banget tuh, Masya Allah. Tuh labunya besar banget, tinggal panen. Tuh banyak labu-labu yang masih pentil-pentil. Nah sahabat, di dekat dengan kebun kurma dan pohon labu ini, di sana ada satu istana yang dulunya sangat megah sekali. Kita akan lihat istananya seperti apa. Dulunya istana itu adalah istana yang dibanggakan oleh penduduk yang ada di kota suci Madinah ini. Sebentar ya, Umi Gilby mau naik ke sini, mau lihat bagaimana istananya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini ada ranting kurma. Ya Allah, bismillah. Karena untuk menuju ke istana tersebut, kita harus naik sedikit biar terlihat istananya. Dulu istana itu dimiliki oleh seorang pensyair, tapi syair-syairnya itu menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah dia? Mari kita akan mendengar penjelasannya dari Bung Hasibuan. Karena Umi Gilby di sini ditemani sama Bung Hasibuan. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, sekarang Umi Gilby udah bareng dengan YouTuber misterius, pakarnya sejarah Islam insya Allah ya. Amin. Amin, amin ya alamin. Nah, Bung, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bareng-bareng ada di kota suci Madinah, menjelajahi tempat bersejarah Islam yang ada di kota suci Madinah. Sekarang kita ini lagi ada di mana nih, Bung? Nah, ini kita lihat di belakang pagar ini satu istana peninggalan seorang Yahudi yang bernama Ka'ab bin Ashraf. Karena itu, karena sambil itu jalan mungkin? Karena itulah disebutnya ini Qasr Ka'ab bin Ashraf ya, istana Ka'ab bin Ashraf. Dulu mempunyai ini 8 menara, sangat dijaga karena pemiliknya ini mempunyai kekayaan. Masya Allah. Ya, jadi namun akhir kehidupan Ka'ab bin Ashraf ini sangat tragis kematiannya ya. Sekalipun dahulu dia di sini mempunyai kekayaan, namun akhir kehidupannya sangat tragis. Nah, Ka'ab bin Ashraf ini dibunuh oleh seorang sahabat Rasul yang bernama Muhammad bin Maslamah. Karena itulah akhirnya yang ditugaskan oleh Rasul untuk menghabisi Ka'ab bin Ashraf. Nah, dia datang ke sini bersama dengan Abu Nailah, yang sebelumnya mereka sudah ada perjanjian dengan Ka'ab bin Ashraf. Maka mereka datang ke sini berjumpa dengan Ka'ab. Nah, waktu itu di sini Ka'ab masih bersenda-gurau dengan istrinya. Nah, di saat dia mau keluar istananya ini berjumpa dengan Muhammad bin Maslamah dengan Abu Nailah, istrinya langsung mengatakan, "Kamu mau kemana malam-malam seperti ini wahai Ka'ab?"
saya khawatir kamu nanti akan dibunuh, akan ada terjadi aliran darah. Itu ada firasat di hati istrinya ya, ketika itu. Nah, langsung Ka'ab juga memang karena dari dulu dia mempunyai kehebatan, dia merasa mempunyai kekuatan. Sebagai pejuang, saya itu menghadapi apapun itu siap, katanya Ka'ab bin Ashraf. Nah, diperkirakan di pojokan istana ini, belakang sana itu berdekatan dengan berdekatan dengan kebun-kebun kurmanya lah. Akhirnya dia pun berjumpalah dengan Muhammad bin Maslamah yang sudah diberikan izin oleh Rasulullah untuk menyelesaikan urusan, menghabisi Ka'ab bin Ashraf ini. Nah, ketika itu mereka sudah berjumpa. Di saat itu Muhammad bin Maslamah memulai dengan strategi. Yang pertama, karena ternyata Ka'ab bin Ashraf ini ternyata itu memakai minyak wangi yang sangat terasa wanginya. Termasuk dari rambutnya itu ada dia pakai minyak wangi. Ada mengatakan, ahli sejarah mengatakan dari kasturi ya ketika itu. Nah, pada saat itu dia memulai strategi yang pertama. Wahai Ka'ab, kata Muhammad bin Maslamah, boleh tidak saya mencium rambutmu karena wanginya sangat terasa bagi saya, kata Muhammad bin Maslamah. Jadi Ka'ab merasa tersanjung ketika itu, dia mengizinkan ya untuk dicium rambutnya. Akhirnya dicium oleh Muhammad bin Maslamah sampai 3 kali ya. Nah, ketiga kalinya di saat dia minta izin, bolehkah saya cium lagi rambutmu karena sangat wangi, kata Muhammad bin Maslamah. Diizinkan oleh Ka'ab bin Ashraf. Maka di saat itulah dia ambil kesempatan, dia tarik itu karena rambut Ka'ab bin Ashraf ini panjang ya. Dia tarik dan dia tekuk. Disitulah akhirnya kemudian dengan senjata yang dia miliki dia tusukkan ke Ka'ab bin Ashraf, dan ketika itu menjerit di sana diperkirakan Ka'ab bin Ashraf, dan akhirnya Ka'ab bin Ashraf pun tewas di sana. Nah, ini dahulu Ka'ab bin Ashraf ini sang penghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Rasul mengetahui siapapun yang menghina Rasulullah, yang menghina Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengizinkan untuk dihabisi nyawanya karena dia menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat tragis kematiannya di sana. Ketika dia sudah menjerit, maka Muhammad bin Maslamah dan juga termasuk dari Abu Nailah, mereka pun segera meninggalkan tempat ini. Besoknya baru para penjaga-penjaga istana ini mencari di mana itu Ka'ab bin Ashraf, dan mereka temukan sudah tewas. Nah, jadi akhir kehidupan sang penghina Rasul itu sangat tragis. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Sampai sekarang juga jangan pernah ikut-ikutan untuk menghina Rasul dan juga ajaran Rasulullah. Demikian juga pastinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman sekarang kita lihat banyak ya. Nah, jadi ini agar menjadi pelajaran bagi kita ya. Seperti itu. Sahabat, bayangkan pensyair yang menghina Rasulullah, kaya raya, tampan, dan orang yang paling terpandang di kota suci Madinah ini memiliki istana yang megah sekali ya, Bung ya. Bahkan di akhir hayatnya itu mati secara tragis dengan cara dibunuh di istananya sendiri. Makanya kita sebagai orang muslim itu harus taat dan tidak boleh menyalahi apa yang sudah diajarkan Rasulullah SAW, dan tidak boleh menghina. Semoga video ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih Bung Hasibuan untuk penjelasannya. Baik, mungkin kita lihat lagi ini suasana istananya kita akan melihat istananya. Disinilah tempat Ka'ab bin Ashraf. Dia itu dulunya seorang penyair, tetapi syairannya itu menjelek-jelekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, tidak bisa langsung masuk ke bekas istananya karena ini dipagar, sahabat. Gak ada celah satupun untuk bisa mengakses ke bekas istana yang dulunya sangat megah. Nah, disinilah dulu tempat Ka'ab bin Ashraf, seorang penyair yang menghina Rasulullah. Karena beliau yang menghina Rasulullah, lalu beliau mati tragis terbunuh di istananya sendiri. Di sini ada satu peringatan
bahwa tempat ini dilindungi dan tidak boleh dimasuki. Istananya itu sahabat ada di dalam sana. Mohon maaf sekali tidak bisa langsung mengakses. Dan seputaran dari istananya itu seperti ini. Terima kasih sahabat yang sudah menyaksikan dan mendengarkan tentang sejarah Islam yang ada di kota suci Madinah ini. Semoga video ini menjadi pembelajaran untuk kita dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Ini digembok, jadi ya sudahlah ya. Umi Gilby pamit di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Ketemu lagi di tempat dan sejarah Islam berikutnya.